Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua bahagia dan kalau ada persoalannya segera selesai. Kalau ada hutangnya beres juga. Loh, amin juga. Ketahuan, ini suka ngutang ini. Itu cara Ustadz merasakan penderitaan jamaahnya ya, masalah hutang. Amin katanya ya. Saya berdoa mudah-mudahan nggak ada ya, cuma karena amin di depan juga amin berikutnya ya. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, atas izin Allah saya singgah di taman surga Raudatul Jannah. Untuk ibu-ibu mungkin ini yang pertama kali Bu ya. Ya. Kalau saya sudah terjadwal khotbah di sini, juga pernah mengisi subuh di masjid yang kita cintai ini. Ya, tadi saya dapat anugerah hujan dari Sidoarjo. Alhamdulillah sampai di sini ya. Alhamdulillah. Jadi saya nggak ngantuk akhirnya, seger ya Bu ya. Alhamdulillah. Sudah Bu ya, apa lagi? Istri 1, anak 5, alhamdulillah. Yang paling kecil sudah selesai S1, nomor 5, alhamdulillah. Baru 1 yang baru nikah, masih 4 lagi nyusul insyaallah. Bagi ibu yang suka buka-buka HP boleh dibuka YouTube-nya. Saya punya channel yang insyaallah banyak manfaatnya. 200 atau 300 lebih video yang sudah saya upload sendiri. Insyaallah manfaat ya. Mau tahu channel saya Bu? Boleh coba. Jun Pancor. Nah, itu channelnya Bu ya. JUNPACOR. Jadi Jun itu singkatan dari Junaidi. Pancor itu tanah kelahiran saya di Lombok Timur. Saya tetangga dengan TGB, Tan Guru Bajang. Ya, ada Bu, Jun Pancor. Jangan lupa subscribe-nya Ibu ya, jangan lupa. Baik, itu manfaat insyaallah banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya, insyaallah demikian. Baik, ya Jun Pancor. Sudah ketemu? Masya Allah, alhamdulillah. Baik, saya yakin ibu-ibu ini sudah taklim, ada yang 20 tahunan Bu ya, lebih ya? Ada yang 40 tahunan? Ada semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang taklim ini bisa menepis rasa bosan. Karena itu godaan orang yang rajin datang, bosan, sudah pinter. Nah karena itu, mari kita ingat selalu hadis Rasulullah yang tampil di depan itu ya. Hadis Rasulullah yang mengingatkan kita, kalau kita duduk di majelis taklim, ingat hadis ini. Ini yang ada di hati kita sekarang ini. Man salaka tariqan, barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh perjalanan, yaltamisu fi ilman, kemudian dia menuntut ilmu di sana, ilmu agama, maka jaminannya satu pasti, sahhalallah, Allah memudahkan lahu bagi yang rajin menuntut ilmu agama itu, tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Jadi ibu-ibu semua ini kalau tekun taklim sampai mati, jaminannya masuk surga dengan mudah. Bukan sekedar masuk surga dengan mudah.
Subhanallah. Berarti acara kita ini acara biasa atau luar biasa? Luar biasa. Maaf, bukan masuk istana presiden, kecil, setai kuku. Istana presiden yang sekarang direbutkan ada yang sudah dengan cara curang, maka jangan pilih yang curang itu, Ibu ya. Baik, paham aja, cerdas semua ini. Jadi ingat Bu ya, jaminan Ibu kalau tulus, ikhlas, rajin taklim sampai mati, apa tadi? Surga. Subhanallah. Bukan 500.000 nyoblos, rugi Bu. 10 triliun pilih dia, rugi. Ini kita taklim gratis. Ini ada makanannya nggak Bu? Loh, ada makanannya lagi. Subhanallah, dapat surga. Allah ya Rabbi Karim. Berarti ibu-ibu yang bisa hadir di acara yang istimewa ini itu orang biasa atau orang istimewa? Serius, yakin? Ibu-ibu orang istimewa? Alhamdulillah, saya hadir di kalangan ibu-ibu istimewa. Alhamdulillah, kecipratan istimewa Bu ya. Terima kasih Bu diundang Bu ya. Baik. Nah, karena itu agar ini selalu terpati dalam hati kita setiap ada acara taklim, kita segera datang. Kenapa? Surga jaminannya. Karena itu ada yel-yelnya Bu. Ya, kan dimudahkan jalan menuju surga. Kalau saya mengatakan semangatnya pemburu surga. Siapa yang malas mau ke surga pasti rajin datang. Itu semangat kita. Datang dari awal pengajian sampai ribuan kali sama semangatnya. Pemburu surga. Tidak akan membuat kita malas, merasa bosan. Betul? Kita lihat kompaknya ibu-ibu ya, majelis taklim Nurul Jannah. Semangatnya. Wah, bilang kompak kayaknya ya. Semangatnya. Udah makan malam belum? Wah, alhamdulillah. Kenyang kayaknya ya. Nurul surga. Begini tuh. Masa surga tuh? Nurul surga. Ya. Coba kalau pembagian uang 1 miliar. Hah? 1 miliar? Gini. Nih, nurul surga. Surga itu apa? Ulang lagi. Semangatnya. Ya, gitu dong. Baik. Jadi itu semangat kita datang sampai mati ya surga. Ini paling penting dalam hidup kita ini sekalian. Ya Rahman Rahim. Saya singkat sebentar. Ini hadis berikutnya. Ingat-ingat, selain kita dipastikan masuk surga dengan mudah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada 4 fadilah yang ibu dapatkan sekarang juga dan sedang terjadi selama kita dalam majelis taklim. 4. Ini hadisnya. Yang pertama, haffat alaihimul malaikah. Malaikat sedang berkerumun di sekitar kita. Itu keutamaan majelis taklim. Berarti ibu-ibu dikerumuni oleh malaikat. Harus kita rasakan keberadaan malaikat di sekitar dan seputar kita. Yang kedua, yang di atas itu, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hebat. Ibu sekalian. Yang ketiga, wa nazalat alaihimus sakinah, tentram. Allah berikan ketentraman pada hati ibu-ibu yang datang pada hari ini. Sakinah. Yang ketiga, yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indahu. Allah sebut-sebut nama ibu yang hadir ini, enggak ada yang enggak disebut. Disebut, bukan dicatat. Allah langsung menyebut nama ibu-ibu semua di hadapan para malaikat. Istimewa enggak acara kita, Bu? Luar biasa acara kita, Bu.
Selamat, ibu adalah orang-orang istimewa yang terpilih mengikuti acara yang istimewa ini. Subhanallah, Masya Allah. Maaf, mudah-mudahan kalau ibu ingat dan yakin ini, maka sifat-sifat ibu cenderung seperti malaikat. Karena teman kita sekarang adalah para malaikat. Malaikat nggak pernah males, nggak pernah bantah, nggak pernah, ya Bu ya, nggak pernah. Malaikat itu tunduk, patuh, nggak pernah gunjing. Itu malaikat. Berarti setiap ibu datang ke taklim langsung berubah penampilannya. Aku seperti malaikat. Yang kedua apa tadi? Rahmat Allah. Ingat Bu, dengan rahmat Allah segala hal jadi mudah. Yakin ibu, kalau ibu rajin taklim, persoalan rumah tangga akan mudah ibu jalani. Cita-cita hidup ibu akan mudah kita raih dengan rahmat. Betul tidak? Yang berdagang, yang suka dagang, gampang lakunya. Serius, banyak untungnya, barokah dengan rahmat Allah. Yang ketiga, hati kita sakinah, tentram. Keluarga kita semakin sakinah karena pengajian. Kalau ada keluarga ibu-ibu rajin pengajian tambah kacau, dia nggak ngaji kayaknya tuh, nggak ngaji. Pasti tambah tentram. Suami tambah cinta. Dan yang terakhir, ibu selalu gembira dan senang. Kenapa? Nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang ibu-ibu namanya disebut oleh Allah? Kalau senang wajahnya gimana? Masih kedinginan gitu Bu wajahnya. Jadi senang, ya Allah, aku sedang disebut oleh Allah. Senang, ya Allah. Semangatnya. Ya lupa, baru diterangin. Bagaimana besok? Itulah buktinya kita perlu rajin ngaji karena sering lupa. Semangatnya. Alhamdulillah. Baik. Kita lewati udah ini sudah tadi ya. Mudah-mudahan bisa nyala ini. Nggak jalan gue ya. Baik, lewati aja. Oh, ini jalan. Iya, terlihat Bu ya. Ibu, para camat sekalian. Apa camat? Calon mati. Camat. Saya juga sama Bu. Sama juga tuh yang lagi nyonting. Camat juga, calon mati. Masa depan ibu-ibu yang paling pasti cuma satu. Apa? Mati. Ibu mau misalnya apakah akan naik uang belanjanya? Belum tentu. Apakah anaknya akan ini dan itu? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau apakah kita akan mati? Pasti jawabannya. Jadi masa depan kita yang pasti cuma satu, mati. Makanya Rasulullah membimbing kita dengan memperbanyak ingat mati. Itu hadisnya kan? Bukan banyak ingat tabungan, memperbanyak ingat acara sinetron, bukan. Memperbanyak ini itu enggak ada. Cuma satu, karena ini yang paling pasti. Peringat-ingat terus, gitu loh maksudnya. Yang lainnya belum tentu. Itu hadisnya.
Aktsiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyak oleh kalian mengingat sesuatu yang akan memutuskan seluruh kenikmatan hidup kalian. Perintahnya apa tadi? Aktsiru, artinya perbanyak. Ibu-ibu ingat, banyak dalam bahasa Arab itu minimal berapa jumlahnya? Ada kan mufrad, ada musanna, ada jamak. Atau yang pernah bahasa Arab? Mufrad tunggal, musanna dua, jamak banyak. Jumlahnya berapa minimal? 3. Jadi Rasulullah mengatakan aksiru, perbanyak oleh kamu mengingat sesuatu yang akan memutuskan kenikmatan hidup kalian. Perintahnya bukan udhkuru, ingat, bukan, tapi perbanyak ingat. Berarti dalam sehari minimal kita ingat mati berapa kali? 3 kali. Kalau kita belum melakukannya, istighfar. Kita belum menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ingat mati ketika ada berita dari masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh ya, aku juga mati. Itu nggak ikut sunnah. Termasuk ada tadi berita tentang yang meninggal. Iya, saya juga akan meninggal. Nggak sunnah. Yang ada setiap hari. Ustaz, begitu pentingnya kah ingat mati? Penting. Udah tadi kan, masa depan kita yang pasti cuma satu, apa? Mati. Tapi dalam kenyataannya kita sering lupa. Yang sering kita ingat yang sering kita ingat kesalahan teman kita yang kita ingat, kesalahan pasangan kita yang selalu kita cakap, ketidakpatuhan anak-anak kita yang selalu kita rasakan. Anakku, lupa mati. Astagfirullahaladzim. Ibu, kalau ibu dikasih uang belanja tambah banyak, sama enggak? Alhamdulillah. Normal ya. Kalau ibu semakin banyak tabungannya, senang enggak, Bu? Senang. Kenapa banyak tabungan senang? Penting. Betul kan? Yang banyak hartanya penting, senang. Banyak ilmu penting, betul? Rangkap jabatan penting. Dilarang masih rangkap jabatan terus. Dilarang dinasti politik dinasti sabet aja. Nepotisme nggak apa-apa. Rangkap jabatan nggak apa-apa. Karena dianggap penting. Ingat mati yang banyak. Tuh. Kata-kata banyak itu menunjukkan penting. Penting banyak ingat mati itu. Kalau ada orang yang tidak ingat mati, genting nasibnya. Mungkin ini satu poin yang membuat kita tidak gampang berubah lebih baik. Karena kita lupa mati. Ini yang mungkin buat kita masih malas ibadah, mungkin lupa mati. Ngaji tilawahnya titik sedikit, kapan sempat, kapan ingat, lupa mati dia pasti. Medit dia berinfak, lupa mati kayaknya. Serius. Kita akan buktikan sekarang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ba'da dzalika lamaytun. Ayat ini potongan ayat dari surah Al-Mu'minun, satu ayat ya, pendek, ayat 15.
Apa artinya? Tsumma, kemudian innakum, sungguh kalian semuanya, ba'da dzalik, setelah Allah proses dalam penciptaan yang sangat spektakuler di alam lahir, la, benar-benar mayitun. Apa mayitun? Benar-benar pasti kalian mati. Ibu sekalian, ibu lihat ayat itu dalam bahasa Arab, di situ ada dua huruf taukid. Mana dia huruf taukid? Inna, taukid artinya sungguh. La juga sungguh, dua kali ya. Sungguh, benar-benar kalian akan mati. Ibu tolong rasakan nilai getaran ayat ini. Tolong ya. Saya bahasa Indonesia seperti ini. Ibu-ibu kalau bicara sama temannya, kalau menggunakan kata sungguh loh, kenapa ibu? Kenapa ibu menggunakan kata-kata sungguh? Meyakinkan. Berarti teman kita masih bimbang, masih kurang perhatian, atau mungkin tidak percaya. Mbak Min, ada polisi yang nyari sampean. Gurau aja, sungguh loh. Toh. Yang benar, sungguh mati. Nah, 2 kali sungguh mati. 2 kali. Ngengkel. Banyak orang ngengkel tentang kematian. Makanya Allah menggunakan inna sama la mayitun. Sungguh benar-benar kalian akan mati. Apakah kita termasuk yang ngengkel? Lupa mati? Baik, kita jelaskan agar kita bisa menerawang, merasa saya, ibu-ibu termasuk yang ngengkel atau tidak. Kita evaluasi masing-masing diri kita. Begini mas kalian, kum itu artinya apa? Kum itu tadi, kum, kalian. Nah, ayat itu waktu itu turun kepada kalian. Berarti yang kena siapa waktu itu? Waktu itu kalian. Siapa? Rasulullah dan sahabat. Ingat ya? Ingat ya? Loh, katanya tadi dijelaskan Allah sambil menggunakan 2 huruf taukid menunjukkan ngengkel tuh orang. Loh, apa Rasulullah ngengkel? Apakah para sahabat ngengkel? Mungkin kita mengatakan nggak, mana mungkin Pak Ustaz. Loh, kenapa? Tanya orang yang korupsinya paling banyak di Indonesia. Sampean paling banyak korupsinya jelas, tapi yang nggak tersentuh hukum, ya jelas. Apakah Anda akan mati? Pasti, betul nggak? Tanya ibu-ibu yang nggak pernah pengajian selama hidupnya sekalipun, nggak pernah ke masjid. Sampean pasti mati nggak? Ya pasti loh, kemarin adikku mati. Orang jelek aja tahu dirinya pasti mati. Loh, ini katanya Rasulullah, sahabat, kok pakai huruf taukid 2 kali? Ngengkel lah. Nampaknya saya, ibu-ibu nggak ngengkel. Ada 3 penjelasannya. Bagi orang mukmin seperti Rasulullah, sahabat dan Anda, kita semua, Allah tidak menuntut Anda percaya mati. Pasti percaya kan? Jadi Allah tidak menuntut kita membuat pernyataan, ya Allah, kami nyatakan kami pasti mati. Tidak. Tapi Allah tahu kenyataan hidup kita sehari-hari, di dapur, di rumah, di kantor, di pasar, lupa mati. Itu kenyataannya. Yang kedua, Allah nggak menuntut kita membuat pengakuan. Ya Allah, aku ngaku pasti mati. Pasti semua ngaku mati. Tetapi Allah tahu kelakuan kita begitu kita bergabung sama ibu-ibu, lupa mati. Gini kita. Kelakuan kita nggak tahu mati.
Kalau janji ingkar, kalau ngutang nggak mau bayar. Apa itu? Kelakuan kita, ngaku mati, tapi kelakuannya nggak membuktikan dia siap mati. Betul? Betul? Allah tidak menuntut ibu-ibu dan saya berikrar. Ya Allah, kami ikrar kok, pasti mati. Tidak. Tapi Allah tahu karya-karya hidup kita, karyanya cuma untuk sebelum mati. Astagfirullahaladzim. Betul? Itu yang Allah tegur, kelakuan kita, kenyataan hidup kita. Apa tadi? Karya-karya hidup kita seringkali cuma untuk sebelum mati. Tapi untuk setelah mati lupa, seperti tidak akan mati. Astagfirullah wa natubu ilaih. Makanya seperti tema kita malam ini, mulai malam ini jadilah ibu-ibu yang cerdas. Cerdas ini adalah orang yang selalu ingat masa depannya yang pasti. Itu namanya cerdas. Bukan repot dengan urusan yang selain mati. Astagfirullahaladzim. Begitu sedikit tabungannya, aduh kok sedikit. Tapi kalau sedikit tilawahnya disengaja, sedikit infaknya nggak apa-apa. Sedikit salat sunnahnya ya nggak apa-apa. Itu permasalahan kita itu. Nah, ingat Rasulullah memberikan jempolnya 2 kepada orang yang selalu mempersiapkan amal untuk kematiannya. Ini dia. Inilah dasar tema kita malam ini. Al-kaisu, orang yang cerdik atau cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mempersiapkan dirinya. Wa amila, kemudian dia beramal lima ba'dal maut, untuk hari setelah mati. Itu orang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajiz, orang yang bodoh. Orang yang bodoh adalah manittaba'a nafsahu hawahu, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, hidup sakarepe dewe, sakarepe timpi, saenake wae, semau gue, enggak mau tahu aturan. Bila perlu aturan dirobah-robah. Itu bukan orang cerdas, bodoh. Ya ini sakarepku. Yang ngeritik digampar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa tamanna 'alallahi, dan dia hanya berangan-angan kepada Allah. Ibu tahu angan-angan? Sesuatu yang tidak akan terwujud, angan-angan toh. Jadi dia itu mau jadi ibu solehah, tapi dia angan-angan. Pingin toh, tapi nggak mau dinyatakan, itu angan-angan ibu. Ya bu ya. Jadi nggak mau soro kata orang, nggak mau beramal soleh, nggak mau infak. Ya, yang penting aku soleh. Ya solehnya apa buktinya? Ya solehah wis. Loh solehah wis. Nggak tahu ngaji, gimana jadi solehah? Bahkan malah dia nggak suka lihat ibu-ibu pengajian yang sering-sering. Itu loh. Ibu-ibu itu loh yang sering pengajian. Saya pernah pengajian. Gimana ini? Nggak malu bilang saya pernah ikut pengajian, berarti dia malas. Astagfirullahaladzim. Semangatnya. Semangatnya pojok. Semangatnya pojok.
Mau jadi orang cerdas apa orang bodoh? Berarti ingat, siap. Ya Allah ya Rabbi Karim. Tuh, silakan Bu baca yang pojok itu. Jadi kalau kita pagi, siang, sore, malam ini berarti kita selalu ingat, jangan-jangan ini hari terakhirku ya Allah. Ibu sering mendengar berita teman ibu meninggal dunia mendadak. Keluarga ibu ada yang meninggal mendadak. Jamaah kita ada yang meninggal diam-diam. Semuanya gitu Bu. Ya jangan-jangan kita juga begitu, membuat orang lain kaget. Anak, suami, saudara. Astagfirullahaladzim. Bahkan ada ustadz lagi ceramah, kelak nanti jatuh rusuh. Lagi ceramah, lagi khotbah, lagi jadi imam. Coba bayangin tuh. Iya Bu. Makanya bodoh sekali orang-orang yang lupa mati. Itu maksudnya kan bodoh banget, nggak mempersiapkan masa depannya yang pasti. Ayo serempak Bu, baca yang pojok nih, mulai. Jangan-jangan ini hari terakhir kita. Astagfirullahaladzim. Nah, di antara hal yang menjadi bukti pentingnya kita memperbanyak ingat mati, saya bahas. Itu ada. Kelihatan ya? Belum ya? Ini dia. Kalau kita selalu ingat banyak ingat mati, akan terbentuk dalam diri kita 5S jadi kebiasaan. Insya Allah 5S. Ustadz ini kok hujan-hujan kok es dingin, bukan es itu ya, bukan ya. Ini es. Pertama, es itu apa itu? Semangat memperbanyak amal soleh. S kedua, segera melakukan amal soleh. Ketiga, sebaik mungkin melakukan amal soleh. S keempat, sebanyak mungkin istighfar dan taubat. S terakhir yang kelima, sejauh-jauhnya dari maksiat. Jelas Bu ya? Sekedar masukan bagi ibu yang punya HP bagus, jangan lupa itu karunia Allah. Ibu bisa berdakwah langsung, dipoto dulu, cepet, di-share, enak kan? Ibu juga nyatet, enggak usah payah-payah, lihat ada fotonya, bisa di-share, enak. Pahala ibu, katanya HP-nya bagus, mana buktinya? Langsung di-share, pahala. Lagi pengajian loh ibu, ini bagus materinya, jadi dipromosikan gitu loh pengajian biar orang, iya kok pengajiannya orang ngono ya, wah rugi dong, dia merasa rugi nggak ada pengajian. Apalagi ada yang tidak hadir ya, diingatkan, wih materinya ada gitu-gituannya ya, 5S, wah begitu kan, dipromosikan Bu, ya ibu pahala dapatnya kan. Baik, jadi kalau kita minimal 3 kali sehari ingat mati, makin banyak makin bagus. Ibu-ibu, kita pasti ingat mati itu kapan? Selain dengar pengumuman di masjid atau musola. Kalau sakit boleh, tapi kalau nggak sakit gimana? Nggak ingat dong, baik. Apalagi setiap hari loh ini. Sedang jalan, kenapa Bu? Kenapa ingat mati? Betul, harus ingat mati loh Bu. Betul itu. Ibu yang berkendaraan, apalagi suka ngebut-ngebut, ya hati-hati Ibu ya. Walaupun itu pakai mobil bagus, udah hati-hati, yang di samping kiri kanan lu kadang-kadang tidak hati-hati. Ya Allah ya Rabbi Karim. Kapan lagi? Ingat mati kapan?
Ya 5 tahun sekali melahirkan. Gimana ini? Lama banget setiap hari, Bu. Baik. Nah, ini mulai kita tata sekarang. Saya hari ingat mati, masa lupa, Bu? Kalau mau tidur, masa lupa mati? Bismikallahumma ahya wa bismikamu. Ya Allah, aku siap mati dengan namamu, ya Allah. Itu, Bu. Setiap malam pasti ingat mati. Nggak tahu kalau yang nggak pakai doa tidur, ya nggak lupa. Baik, ingat-ingat, Bu, ya. Allah sudah membimbing ibu-ibu kita semua ingat mati dalam sehari minimal 27 kali. Baik, Pak. Penting, ini buktinya. Jadi kalau Rasulullah mengatakan perbanyak ingat mati, sudah ada sarananya, Ibu. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah ketika sholat. Ayo, pada kata-kata mana yang menunjukkan ada kematian yang kita ingat ketika sholat? Ihdinas siratal mustaqim, ini minta petunjuk yang lurus. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya Allah, aku mengharapkan kebahagiaan, keselamatan di hari yang Engkau yang berkuasa. Itu maksudnya hari akhirat. Dan aku pasti mati ke sana. Maliki yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Artinya aku pasti berpindah, ya Allah. Pasti aku meninggalkan dunia ini, ya Allah, menuju akhirat yang Engkau siapkan bagiku, ya Allah. 27 kali. Itu sholat wajib, belum sunnahnya. Kalau begini cara kita sholat, jadi begini. Bahkan sebelum kita sholat pun, ya Allah, jangan-jangan ini sholatku yang terakhir, ya Allah. Allahu Akbar. Apalagi baca Maliki Yaumiddin, langsung tertata hatinya, tertata semangatnya. Begitu dia salam, Assalamualaikum, berubah dirinya gara-gara ingat mati. Gimana perubahannya? Ya ini tadi kita buktikan sekarang, ya. S pertama, semangat. Apa tadi? Memperbanyak amal soleh. Kok bisa? Yaitu pelajarannya. Buka surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ketika telah datang kepada salah seorang di antara mereka sakaratul mautnya, qala. Jadi Allah sayang sekali kepada kita, ibu-ibu. Kenapa? Allah menginfokan sesuatu yang tidak akan pernah diketahui oleh seorang pun, oleh manusia seantero jagat raya ini, tidak akan pernah tahu, yaitu peristiwa bicaranya orang yang sedang sakaratul maut. Dia bicara, itu ya, ketika datang kepada salah seorang di antara mereka kematiannya, qala, yang sekarang itu bicara, qala, dia berkata, Rabbirji'uni, ya Allah, tunda kematianku, ya Allah, kembalikan aku sehat, segar bugar, ya Allah. Tuh ucapannya. Ibu pernah dengar nggak kalau orang sekarat bicara seperti itu? Pernah dengar nggak? Nggak akan pernah. Gimana bicara? Bernapas saja sulit. Loh, terus katanya bicara? Bicaranya di dalam hati. Dan itu hanya Allah yang tahu, ibu.
Dan Allah karena sayangnya diinfokan kepada kita yang menyusul mau mati ini. Ingat hambaku, orang kalau sakaratul maut itu bicara, minta padaku, Rabbirji'uni, ya Allah tunda kematianku ya Allah. Mau ngapain orang ini? Kalau sedang sekarat minta ditunda kematiannya. La'alli a'malu sholihah, agar aku rajin beramal soleh. Satu tok yang diminta oleh orang yang sedang sakaratul maut. Aku janji ya Allah, aku pasti rajin beramal soleh. Loh, memangnya kenapa kamu selama ini? Teruskin, fima taraktu, yang selama ini aku suka dan sering meninggalkannya. Taraktu. Jadi orang ketika sakaratul maut jujur. Jujurnya apa? Sebenarnya aku yang punya alasan, aku sibuk padahal bisa sebenarnya. Aku belum saatnya sedekah padahal bisa. Tapi dia mencari alasan agar tidak kena sedekah. Urunan infak, aku penghasilannya kurang dari biar padahal bisa. Sholat di awal waktu bisa nggak? Bisa. Ibu-ibu kalau masak bisa ditata waktunya, setengah jam ini. Sebelum zuhur selesai, bisa sholat tepat waktu. Bukan goreng-goreng Allahu Akbar, engkau sih. Bisa diatur, bisa nggak diatur? Bisa. Oh paling gampang kalau lagi malas, GoFood, selesai. Betul nggak? Kalau lagi malas, kita bela-belain sholat di awal waktu, sholat wajibnya bagi yang wanita. Bisa nggak Bu? Bisa. Bisa nggak? Nggak pernah absen mengikuti majelis taklim di Masjid Ar-Raudhah selama hidup. Bisa nggak? Bisa. Sebulan sekali lagi. Apa yang sulit? Acaranya berapa nih? Sebulan berapa kali? Berapa Bu? Iya. No, hebat. Bisa nggak seminggu sekali? Bisa. Artinya kalau kita ingat ayat ini, begitu ingat mati, apa yang terjadi? Semangat beramal soleh. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Nggak ada lagi engkau sih setelah ini, nggak ada engkau sih ya, nggak ada. Semangatnya. Surah Al-Mu'minun ya, ayat 99 100. Orang itu tadi Allah enggak denger, enggak mau kabulkan permohonannya, enggak, sudah menunggu alam barzakh sampai hari kiamat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Waktunya sampai jam berapa tadi Bu? 9 Bu? Iya. Nanti saya siap nge-share materinya kepada Ibu siapa? Bu Meriadi siapa? Iya, ya saya berikan Ibu ya. Lengkapnya Ibu bisa share ke jamaah. Ya, yang seperti ini, ya. Ya, bisa, ya. Insyaallah. Ibu saya sampaikan sedikit lagi. Masih S pertama loh ini. S4 belum. Tapi saya cet nanti sebentar ya, bentar aja. Tenang. Dikit aja, Pak. Gih, masih ada waktu Bu ya. Gih, sebentar. Nah, ini Bu. Ibu harus tahu kalau tadi kan dia menyesal gara-gara sering meninggalkan amal soleh. Bagaimana dengan dosanya? Lebih parah, Bu. Astagfirullahaladzim. Ini baru meninggalkan amal soleh, belum nyebut dosanya, Ibu. Lebih berat itu. Baik.
Ayatnya sama dengan yang tadi, tapi ayat yang ini surah Al-Munafikun ayat 10 ya sampai 11. Orang yang sekarat ini menyebut jenis amalnya. Ini penting nih. Biar kita tahu, ini amal yang sangat penting bagi kita yang masih hidup. Yang dibutuhkan oleh orang yang mengalami sakaratul maut. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Coba Bu. Ayo, kata Allah, infakkan sebagian kecil dari rezeki yang kami berikan padamu sebelum kalian didatangi oleh kematian. Lantas yang sekarat menyesal mengatakan, ya Allah, tunda kematianku sebentar ya Allah. Ngapain Bu? Ya, kalau aku diberi waktu ya Allah, fa asaddaqa, aku pasti bersodakoh. Ya, ini disebut jenis amalnya. Yang kedua, wa aku minas solihin, aku termasuk orang-orang yang soleh. Dua Ibu. Jadi orang yang mau meninggal itu mendambakan dua jenis amal. Satu, rajin bersodakoh. Yang kedua, termasuk majelisnya ibu-ibu atau bapak-bapak yang soleh. Makanya orang yang rajin berkumpul dengan orang soleh pasti nggak nyesel kalau mati. Mudah-mudahan kita termasuk Ibu ya. Ya Allah, dia pingin bergabung termasuk orang soleh. Jadi orang yang suka memfitnah orang soleh, orang yang celaka. Orang celaka itu, yang tidak menghargai, menghormati orang soleh. Fitnahnya, bahaya itu. Makanya lagu bahasa Jawa mengatakan tomboate limang perkara. Yang pertama, maca Quran sakmanane angkang soleh kumpul. Itu Bu, amal yang membanggakan, rajin bersedekah dan rajin berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik, karena waktu saya akan singkat. Yang kedua, ini Bu, kalau kita ingat mati Bu, pasti kita segera. Nah itu dia, segera. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segera kalian mendapat ampunan Tuhanmu dan segera beramal yang membawamu ke surga. Segera. Jangan tunda. Jangan bilang nanti kalau saya sudah umroh rajin ke masjid. Bagus kan niatnya, tapi nanti kalau sudah umroh sebulan lagi, siapa jamin kita umroh masih hidup? Siapa yang jamin? Nanti Bu, kalau saya sudah umroh, saya pakai jilbab dan menyantuni fakir miskin. Kalau sekarang ntar dulu bebas. Ya Allah, jangan tunda Ibu. Nanti kalau saya punya anak 2 atau 3, baru saya lebih taat sama suami. Kalau sekarang agak bangkang dikit. Jangan gitu. Siapa yang jamin kita masih hidup besok pagi? Begitu kita bangun pagi, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah masih hidup. Alhamdulillah, kan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ibu-ibu, saya hanya mengingatkan ibu-ibu, saya juga. Ibu-ibu kalau bangun tidur, jangan lupa doa ini Bu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau ibu resapi doa ini,
pasti hidup kita semakin indah sejak pagi itu sampai seterusnya. Apa alhamdulillah? Ya Allah, aku syukur ya Allah, aku masih hidup ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Kan itu intinya, Bu. Ibu belum makan sesuatu, belum megang duit, belum apa lagi? Belum megang sesuatu harta, enggak ada dipegang. Begitu dia bangun, alhamdulillah. Hidup ini mahal, Ibu. Betul? Apalagi dikasih uang belanja seorang suami, alhamdulillah, padahal kurang uang belanja nih. Alhamdulillah, tadi nggak pakai uang belanja, alhamdulillah, apalagi uang belanja, padahal kurang. Betul kan? Itu logikanya, Ibu. Kita menghargai hidup tanpa embel-embel sudah. Alhamdulillah, ya Allah masih hidup. Bayangin kalau kita nggak bangun tidur, ya Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Makanya segera berubah malam ini. Segera dapat ampunan Allah malam ini. Segera lakukan langkah menuju surga. Jangan tunda lagi. Sekarang kesempatan kita, besok pagi belum tentu kesempatan kita. Malam Jumat sekarang ini kesempatan kita. Malam Jumat bulan depan belum tentu kita punya kesempatan. Segera lakukan perubahan yang terbaik. Segera berubah lebih baik. Siap berubah lebih baik? Siap perubahan? Gak ada senyum-senyum ya? Senang berubah berarti ya, senang perubahan luar biasa. Itu orang yang akan meninggal dunia, begitu tuh. Siap mati, harus siap perubahan. Senyum-senyum main perubahan, ada apa ini? Baik. Yang ketiga, saya singkat Bu ya. Semangat beramal soleh belum cukup, apalagi nggak semangat. Segera melakukannya belum cukup, apalagi nggak segera. Lakukan yang S yang ketiga apa? Sebaik mungkin melakukannya. Karena kita pingin ketika Allah mencabut nyawa kita, kita sedang menjadi yang terbaik. Bagus sholatnya, dicabut oleh Allah, hebat. Lagi ngomong sama suaminya baik-baik, ya Mas, yang meninggal dunia. Istri meninggal dalam keadaan terbaik ngomongnya, kan? Lagi tilawah, lagi baca tilawah dengan baik, meninggal. Itu yang kita inginkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita pingin yang terakhir itu ahsanu amala, amal terbaik kita. Itu caranya, ingat mati. Jangan-jangan malam ini malam terakhir. Insya Allah kita berusaha menjadi ibu yang paling penyayang pada anak-anak, istri yang paling setia kepada suami, anak yang paling solehah kepada orang tua. Kenapa? Jangan-jangan hari ini aku disebut Umi terakhir oleh anakku, yang oleh suaminya, anakku kata bapak ibunya, mungkin terakhir malam ini. Kita ingin yang menjadi yang terbaik hari ini. Siap menjadi yang terbaik malam ini? Siap paling baik malam ini? Amin ya rabbal alamin. Ingat mati. Kalau surah apa nih? Surah Al-Baqarah ayat 45-46 itu adalah cara sholat khusyuk. Ingat ya, sholat yang terbaik adalah sholat khusyuk. Caranya apa? Saya singkat ya, saya teruskan aja. Yang pertama, kalau sholat yakin sedang berhadapan dengan Allah. Mulaqu rabbihim. Ya Allah, Allahu Akbar. Allah di hadapan kita. Pasti kita akan bicara, mengucap, bergerak yang terbaik. Kenapa? Kita di hadapan Allah. Yang kedua, wa annahum ilaihi raji'un. Jangan-jangan aku kembali kepada Allah sekarang ini ya Allah. Karena itu aku sholat terbaik ya Allah. Allahu Akbar. Aku ngaji malam ini mungkin terakhirku ya Allah. Aku akan ngaji yang terbaik ya Allah. Ingat mati. Pasti kita berikan yang terbaik buat yang kita sayang, buat yang kita cinta, buat teman-teman kita, terutama buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat ya.
Saya singkat lagi, maaf. Nah, saya minta maaf. Ini salah satu amalan yang dikatakan oleh Allah terbaik, terbagus adalah ihsana. Apa ihsana itu? Berbuat terbaik kepada kedua orang tua. Jangan lupa ya. Tolong berbuat terbaik kepada kedua orang tua kita. Itu sampai disebut oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Tolong dijaga hubungan dengan orang tua. Yang punya orang tua boleh WA sekarang, Pak, Bu, mohon maaf ya Pak, boleh, silahkan. Gue punya WA, gampang. Ya telepon kalau kamu ya, telepon. Belum berkunjung bulan ini Bu, minta maaf ya. Nggak apa-apa Duk. Nah, yang penting sudah minta maaf, ya kan? Baik, waktu kita saya percepat. Surah Al-Isra. Ada sebuah hal yang penting Bu, masalah berbakti kepada orang tua, berbuat baik. Itu cara mendidik anak berbakti sama kita. Kata Rasulullah, birru aba'akum tabarrukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Ingat, anak kita selalu merekam bagaimana sikap bapak ibunya kepada kakek neneknya sehari-hari. Betul? Kalau ngomong tahu anak, oh kalau ngomong sama kakek seperti itu ya, sama bapak ibunya ya, gitu ayahku, gitu ibuku ya, tahu semua. Maka itu akan menjadi cara dia mau bersikap kepada kita, orang tuanya, karena kita ngajari. Udah waktu kita. Keberapa nih Bu? Sebanyak mungkin istighfar dan taubat. Ibu-ibu, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar zarrah dosa kita pasti ada akibatnya di neraka. Kan gitu Bu ya. Jangan pernah bertemu Allah meninggal dalam keadaan bawa dosa sekecil apapun. Karena itu sebanyak mungkin istighfar dan taubat. Ternyata istighfar dan taubat itu kebiasaan ahli ibadah, kebiasaan orang ahlul ilmi, kebiasaan para mujahid dalam berjuang. Ibu, kalau ibu selesai sholat, assalamualaikum, terus astagfirullah. Ingat loh ya, ahli ibadah kan cirinya kan sholat. Begitu selesai sholat, bukan paling soleh aneh, tidak. Astagfirullah. Ahli ibadah itu selalu memperbanyak istighfarnya dan taubatnya. Tapi kalau ahli maksiat, sombong biasanya. Dikritik malah gampang. Padahal dia minta, saya siap dikritik, saya siap di demo. Tapi kalau dikritik langsung. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, terima kasih masukannya, terima kasih kritikannya, senyum dia. Ya Bu ya. Dan yang terakhir, mana waktu kita? Maaf, pas jam 9 lebih. Bukan pas lagi, lebih. Sejauh-jauhnya dari maksiat. Maksudnya kenapa Bu? Ini ada ceritanya Bu ya. Ceritanya ini belum muncul. Nah, saya ceritakan. Ini hadisnya, terjemahannya ini. Bahasa apa? Terjemahannya ini Bukhari Muslim. Apa ceritanya Bu? Kata Rasulullah, dulu ada calon penghuni surga, selalu berbuat amal-amal ahli surga, sehingga jaraknya dengan kematian tinggal 1 hasta. Namun takdirnya berkata lain, dia meninggal dalam keadaan sedang berbuat maksiat. Ini wanti-wanti kepada ahlu surga atau ahlul ibadah.
Jangan lengah, wahai ahli ibadah. Ini dia contohnya. Dia ahli ibadah, akhirnya dia sedang berbuat maksiat, dicabut nyawanya oleh Allah, su'ul khotimah. Sebaliknya kata Rasulullah, ada calon ahli neraka, setiap hari amalannya ahli neraka, tapi di akhir hayatnya dia bertaubat, dia berbuat amal ahli surga, dicabut nyawanya oleh Allah, husnul khotimah. Jangan putus asa kalau kita lagi tidak baik, atau jangan putus asa kalau anak kita lagi tidak baik. Dia masih punya harapan. Makanya kalau ada orang jahat, jangan dicela, apalagi orang soleh. Karena ini tadi akhir hidup kita yang menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya sejauh-jauhnya dari maksiat. Itu dia Ibu sekalian 5S. S pertama apa Ibu? Semangat beramal soleh. S kedua segera beramal soleh. S ketiga sebaik mungkin ya. S keempat, S kelima sejauh-jauhnya dari maksiat. Mudah-mudahan malam ini malam terindah dalam hidup kita, karena kita tahu kita adalah orang yang cerdas, bersiap-siap bekal menghadapi kematian yang mungkin datang pada 1 jam berikutnya, 1 hari berikutnya, atau wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin bertanya atau menambah sesuatu? Monggo Ibu sekalian. Jelas Bu ya? Alhamdulillah. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.